Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 yang mempunyai usaha sate taichan yang kami namakan sate taichan Gen Z. Di sini ada eh, 3 anggota. Yang pertama saya sendiri, saya Abdul Aziz dengan NIM 120340006 yang diketahui oleh saya. Terus yang kedua itu Akmal Rinaldi dengan NIM 120340007. Yang ketiga itu ada Beren Putra Bari dengan NIM 120340004 dan Abdul Akbar dengan NIM 120340030. Nah, mungkin untuk latar belakang saya Tacan ini, jadi sebenarnya kami awal mulanya itu karena jadi iseng-iseng aja gitu. Kita selalu ngadain bakar-bakar, tapi kita mau nyari sensasi barunya gitu. Nah, jadi kita coba-coba untuk membuat sate taichan, dan menurut kami ini sate taichan itu enak. Maka dari itu kami uh, memiliki ide untuk usaha itu sate taichan ini. Next, saya dilanjut. Adapun visi dan misi yang pertama yaitu visinya menjadi penyedia utama hidangan sate pedas khas Indonesia yang dikenal di seluruh negeri, serta mencapai pengakuan global sebagai merek kuliner yang memadukan rasa autentik, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Adapun misi yang pertama memberikan pengalaman kuliner yang unik dengan bidang sate pedas yang lezat menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan bumbu saus pedas yang khas. Dua, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pilihan makanan yang bervariasi, harga terjangkau, dan layanan yang ramah. Dan ketiga, berkomitmen untuk berinovasi dalam penyajian dan resep, mengikuti tren makanan dan mendengarkan umpan balik pelanggan untuk harus meningkatkan hidangan kami, menunjang tinggi nilai-nilai keberlanjutan baik dalam hubungan dengan pemasok bahan baku maupun dalam praktik bisnis yang ramah lingkungan. Okay, next. Rumusan masalah. Kita ada 3 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perkembangan dan popularitas sate taichan di kalangan konsumen. 2, faktor-faktor mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih sate taichan sebagai pilihan kuliner. Dan ketiga, bagaimana kondisi persaingan di pasar sate taichan dan dampaknya terhadap pelaku usaha. Next. Dan ada tujuan masalah. Yang pertama, menganalisis perkembangan tren konsumsi sate taichan dalam beberapa tahun terakhir. 2, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen dalam memilih sate taichan. 3, menilai sate taichan, menilai strategi pemasaran dan inovasi produk yang dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha sate taichan. Tentunya ada luaran. 1, meningkatkan efisiensi dan kualitas produk sate taichan melalui optimalisasi proses produksi, melibatkan pengelolaan stok bahan baku yang efektif, pemanfaatan teknologi canggih, kita memberikan pelatihan kepada karyawan. Yang kedua itu ada inovasi dalam mengembangkan menu sate taichan dengan variasi yang menarik perhatian konsumen, menciptakan keunikan yang membedakan dari pesaing. Gambaran produk sate taichan merupakan sajian unik yang akan memukau para penggemar makanan Indonesia. Produk ini terdiri dari potongan ayam segar tanpa tulang yang dicelupkan ke dalam bumbu pedas spesial. Persiapan yang matang melibatkan marinasi daging dengan campuran cabai rawit, bawang putih, garam, dan bumbu lainnya, sehingga menghasilkan rasa yang nikmat. Kemudian potongan ayam tersebut dipanggang di atas api hingga berwarna coklat keemasan, sehingga menghasilkan cita rasa nikmat yang tak terlupakan. Sate taichan sering disajikan dengan tusuk sate yang cantik, dengan tambahan sambal merah dan hijau untuk menambah rasa pedas. Sepotong lemon yang menyegarkan sering menemani makan. Di beberapa restoran, sajian sate ini juga bisa disajikan dengan nasi putih sehingga menciptakan pengalaman bersantap yang nikmat. Sate taichan merupakan sajian yang cocok bagi pecinta makan pedas dan penyuka kelanjutan rasa ayam. Gambaran potensi bisnis di Indonesia. Jadi potensi
bisnis sate taichan Indonesia itu sangat menjanjikan. Dengan semakin populer masakan Indonesia yang lezat dan minat masyarakat terhadap masakan pedas, nah maka sate taichan ini merebut pangsa pasar yang besar. Jadi hidangan ini bisa dijual sebagai jajanan pinggir jalan atau restoran kecil. Jadi potensi pertumbuhan sate taichan juga didukung oleh tren pengiriman makanan dan pesanan online yang mungkin pelanggan untuk menikmati hidangan ini tanpa harus datang ke lokasi fisik. Dengan promosi yang baik dan kualitas rasa yang konsisten, usaha sate taichan memiliki peluang besar untuk sukses dan berkembang di pasar kuliner Indonesia yang berlimpah. Gambaran usaha. Usaha bisnis sate taichan merupakan peluang bisnis menarik di dunia kuliner Indonesia. Jadi konsep ini melibatkan potongan ayam segar dibumbui dengan bumbu yang pedas khusus dan yang hingga bagian cepat kemasan. Eh, Lalu di era pelayanan pemesanan dan pesan antar makanan online yang berkembang pesat, saya tadi juga dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Keberhasilan bisnis ini sangat bergantung pada kualitas rasa yang konsisten dan pemasaran yang efektif serta pemahaman menyeluruh tentang selera pelanggan. Dengan potensi pertumbuhan yang signifikan di pasar kuliner yang beragam, bisnis sate taichan dapat menjadi pilihan yang menarik bagi para pengusaha kuliner yang ingin sukses di Indonesia. Next. Adapun proses produksi yang pertama yaitu ayam filet dibersihkan. Setelah itu dilakukan pemotongan ayam dan dilakukan penusukan pada ayam. Selanjutnya dimarinasi. Setelah itu dipanggang. Nah, proses produksi pada bagian sambalnya yaitu penyucian cabai rawit merah dan bawang putih. Selanjutnya penghalusan cabai rawit merah dan bawang putih. Selanjutnya sambal jadi disiram minyak panas. Setelah itu pengemasan. Adapun sasaran konsumen yang pertama laki-laki dan perempuan, hobi kuliner, usia 17-35 tahun, perkantoran dan wira swasta, UMR daerah masing-masing, iPhone atau Android, serta target geografis yang pertama lingkungan kampus. Peta persaingan. Jadi untuk peta persaingan sendiri itu ada nama pesaingnya yaitu sate kami, sate B, dan sate C. Kualitas produknya sate kami itu tinggi, sate B tinggi, dan sate C sedang. Untuk harga sate kami itu sedang, dan sate B tinggi, dan sate C rendah. Untuk keunggulan produk kami yaitu kombinasi rasa unik, variasi sambal, kualitas bahan premium, harga bersaing. Untuk keunggulan sate taichan sate B yaitu sate taichan premium dengan bahan berkualitas tinggi, dan keunggulan sate C yaitu variasi rasa yang beragam dan harga terjangkau. Next. Strategi persaingan. Untuk mengenai ini strategi promosi sebagai berikut online. Strategi yang kita pakai pertama membuat poster dan dapat disebarkan ke media sosial. Yang kedua membuat konten kuliner mengenai usaha yang kami buat. Yang ketiga kolaborasi dengan influencer makanan. 4 diskon. Dengan secara offline itu yang pertama mendirikan stand di event-event tertentu, kedua diskon dan brosur. Jalur distribusi. Pertama itu direct selling atau secara online. Yang pertama menggunakan aplikasi pemesanan food, yang kedua via telepon atau pesan offline. Pesan offline yang itu ada offline, yang pertama mendirikan tenda atau stand, yang kedua memiliki toko atau gerai. Secara indirect selling yang pertama itu online dengan secara delivery service dan menerima catering. Secara offline itu ya menjalin kerjasama dengan restoran ternama. Adapun strategi loyalitas. Strategi membangun loyalitas konsumen. Yang pertama, memberikan diskon kepada konsumen. Kedua, pelayanan yang terbaik. Ketiga, penyajian yang cepat dan tepat. Dan keempat, responsif ke konsumen baik. Survei kepuasan pelanggan. Selanjutnya, manajemen risiko. Yang pertama, fluktuatif bahan baku. Perubahan harga bahan baku. Mitigasi. Menjalin kemitraan dengan penjual bahan baku, tetapkan harga di menu, pertimbangkan stok bahan baku. Adapun yang kedua yaitu persaingan yang ketat. Fokus pada pembedaan produk dengan menyediakan variasi yang menu dan rasa unik, tingkatkan kualitas konsisten produk Anda untuk mempertahankan pelanggan, jalin kerjasama dengan bisnis lokal atau event untuk meningkatkan visibilitas.
Yang ketiga, kualitas produk yang tidak konsisten. Latih staf dengan baik dan memberikan panduan yang jelas tentang cara memasak dan menyajikan sate taichan. Lakukan pengawasan kualitas secara rutin. Gunakan resep yang konsisten dan bahan baku yang berkualitas tinggi. Adapun struktur dari usaha jaringan ini yang pertama dikuasai oleh saya sendiri Abdul Aziz, lalu ada Akmal Rinaldi dan Yusuf Akbar dan Bidan Putra Bahari. Nah ini target penjualan selama 1 per hari, per bulan, sama 3 bulan dapat lihat dari tabel berikut. Berikut juga kebutuhan organisasi dapat dilihat, yaitu dengan total 5.024.000. Ini untuk kebutuhan organisasi, yaitu itu biaya operasional tetap. Jadi totalnya itu sekitar 5.230.000. Next. Jadi ada kebutuhan organisasi itu biaya operasional tidak tetap. Nah, untuk biaya operasional tidak tetap tuh kita tuh dikenai biaya dengan kita membutuhkan biaya dengan 1.210.000. Wah, Kita juga ada jadwal kegiatan, yaitu ada persiapan awal yang di minggu sampai itu di bulan pertama. Untuk persiapan awal kita ada pelaksanaan kegiatan dari bulan 2 sampai bulan 3 dan pelaporan dan evaluasi itu di bulan keempat. Next. Dengan fokus pada kualitas inovasi dan komitmen untuk memberikan cita rasa yang tidak tak tertandingi, usaha sate taichan berpotensi besar untuk berhasil dalam memenangkan pasar dan memberikan manfaat luar biasa bagi banyak orang. Usaha ini akan menjadi bukti nyata bahwa dedikasi dan semangat untuk memberikan yang terbaik selalu menghadirkan hasil yang memuaskan. Tidak hanya dalam hal bisnis, tapi juga dalam memenuhi keinginan pelanggan dan menciptakan peluang bagi lebih banyak orang. Oke, terima kasih presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2RB. Apabila ada kesalahan perkataan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.